Bapa, hari ini kami mau mengucapkan syukur kepadamu Tuhan. Sebab kami percaya kasih-Mu yang bagaikan embun tiap pagi itu, yang selalu baru bagi kehidupan kami. Pagi hari ini kami naikkan pujian kepadamu ya Bapa. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku, ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku, ku percaya padamu. Kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku, ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik, baik bagiku, baik bagi hidupku. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu yang nyata dan baru bagi hidupku. Ku selalu mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu selalu baru bagiku. Kasih-Mu bagaikan embun yang turun tiap pagi, yang selalu baru, selalu baru dan baru bagiku. Ku bersyukur, Kau Tuhan yang tak pernah merancangkan yang jahat bagi hidupku. Sebab itu ku mengucap syukur
punya Bapa yang baik, Bapa yang setia bagi hidupku. Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu mau mengucap syukur. Kami mau mengingat betapa baiknya Engkau bagi kehidupan kami. Kami menaikkan syukur kepadamu. Kami naikkan pujian kepadamu Bapa. Kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu. Kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, puji nama Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di hari yang baru. Kita bersyukur hari ini Tuhan memberkati kita dengan nafas kehidupan, dan kita akan melihat perkara-perkara yang ajaib yang akan Tuhan kerjakan. Mari pagi hari ini kita baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Saya ajak kita untuk buka sama-sama 2 Korintus pasal 10 ayat yang ke-5. 2 Korintus 10 ayat yang ke-5. Firman Tuhan berkata demikian. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Amin. Sampai di sini dulu pembacaan kita. Saudara, kalau kita mau melihat secara luas apa yang sedang terjadi di dalam dunia ini, kita semua tahu bahwa Alkitab itu selalu benar. Alkitab itu the absolute truth karena dia firman Allah sendiri. Setiap hal yang terjadi di dunia yang sekarang kita lihat, kalau bukan atas dasar siasat untuk bagaimana lebih sukses, bagaimana lebih terkenal, atau bagaimana menyindir orang lain. Kalau tidak, semuanya didasari oleh keangkuhan manusia. Pengen ini, pengen kelihatan begini, pengen kelihatan begini. Dan secara tidak sadar itu merupakan penentangan akan pengenalan kepada Tuhan. Menolak untuk lebih mengenal Tuhan.
Dan di ayat ini diingatkan, Paulus berkata, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kalau saudara baca dari ayat 1, sebetulnya Paulus ini berbicara pada para rasul-rasul palsu, ya, yang berbicara yang macam-macam tentang Tuhan, ya, dengan hidden agendas, dengan kepentingan tersembunyi, katanya melayani Tuhan tapi agendanya tersembunyi. Nah, ini Paulus mengingatkan, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saya lebih suka bahasa Inggrisnya, dikatakan destroying all vain reasonings. Jadi setiap reasoning, ya, ide-ide, pola pikir yang muncul itu dihancurkan. Dan segala sesuatu, every high thing that exalted itself, yang meninggikan dirinya sendiri, itu dihancurkan. Kadang-kadang kita nggak sadar ya, kalau kita marah sekali sama seseorang, di hati kita itu muncul, tak tunggu sampai orang itu hancur hidupnya, aku pasti berkemenangan. Tapi di sini firman Tuhan ingatkan, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Di sini dipakai istilah menundukkan, membuat menjadi taat. Ya. Our faculty of mind, kemampuan berpikir kita, kalau tidak ditundukkan itu kemana-mana. Hal-hal yang gak perlu dipikirkan akhirnya ikut dipikirkan juga. Tapi Paulus di sini mengingatkan, menawan segala pikiran, terutama yang berlawanan dengan pengenalan akan Allah, itu ditaklukkan semua. Karena kalau kita berbicara mengenai pikiran kita, itu triggernya banyak, saudara. Saudara melihat sesuatu bisa membuat saudara berpikir. Siapa yang dulu waktu masih zaman sinetron di TV kabel, ya, ketika sudah mulai seru terus tiba-tiba bersambung, wah, bikin saudara kepikiran sampai minggu depan, ya. Pikiran kita itu enggak terbatas. Tergantung bagaimana kita menggunakannya. Tergantung bagaimana kita mengaturnya. Maka itu yang akan mempengaruhi segala sesuatu dalam kehidupan kita. Nah, pagi hari ini firman Tuhan ingatkan, aku menawan segala pikiran dan menaklukkannya pada Kristus. I lay all authority down. Setiap otoritas pikiran yang kukira aku punya, aku letakkan semua, aku serahkan pada Tuhan. Dan memberikan semuanya, pengaturan semuanya diserahkan kepada Tuhan. Karena Yesus Kristus Tuhan kita, Dia adalah contoh terdahsyat ketaatan. Dan pikiran kita perlu untuk ditaklukkan kepada Kristus. Supaya kita tidak memikirkan hal-hal yang tidak perlu. Sehingga kita tidak perlu khawatir akan hal-hal yang tidak kita tahu keadaannya ke depan bagaimana. Tapi kita lebih memilih untuk tetap percaya, menaklukkan segala pikiran. Ya. Kalau saudara lihat di luar sana, saya sambung lagi. Sekarang enggak terima saudara gender hanya male and female. Sekarang ada gender yang ketiga, keempat, dan seterusnya macam-macam. Ada namanya gender non-binary. Ada namanya macam-macam, saya enggak hafal semua. Ada yang bilang bahwa saya memutuskan bahwa saya ini bukan pria. Memutuskan menggunakan apa kira-kira saudara? Pikiran kita. Kemudian ditindaklanjuti dengan tindakan. Saya memutuskan kayaknya saya ini lebih ke pria. Saya bukan wanita tapi saya ini pria. Padahal jelas Tuhan ciptakan tubuh kita bisa ketahuan. Kromosomnya bagaimana? Secara genetik bagaimana? Dan itu yang terbaik yang Tuhan sudah ciptakan. Tapi ketika manusia tidak mau menaklukkan pikirannya,
Tidak mau menawan segala pikirannya di bawah pikiran Kristus. Larinya kemana-mana, enggak karu-karuan. Oleh karena itu, mungkin ini masih agak asing dengan kita. Tapi ini sudah terjadi. Bukan sok agamawi, bukan orang yang pengecut juga. Tapi justru kita hidup di bawah kebenaran Kristus. Apa yang pemilik hidup kita berikan pada kita, itu yang kita jalani. Dia punya rancangan yang dahsyat. Ketika kita tidak menawan pikiran kita dan tidak menaklukkan pikiran kita itu bisa menjadi salah satu penjegal kita. Atau salah satu hal yang membuat kita derailed. Derail tulisannya, keluar dari rel. Dan keluar dari jalur rencana Tuhan. Gak ada itu namanya fulfilling divine destiny. Hanya karena sesimpel itu pikiran. Oleh karena itu, pagi hari ini, yang sedang memikirkan hal-hal yang sebetulnya kalau dipikirkan sekarang juga apakah bisa selesai sekarang? Memangnya kalau dipikirkan itu langsung beres. Memangnya kalau dipikirkan itu langsung seperti benang ruwet, langsung bisa lancar-lancar sendiri semua dengan hanya memikirkan saja. Saya percaya daripada kita banyak memikirkannya, lebih baik kita bawa dalam doa. Berkali-kali dalam minggu ini Tuhan berkata dengan jelas, bawa dalam doa, mengingatkan kita, jangan terlalu dipikirkan, bawa dalam doa. Sebab di dalam doalah kita serahkan semua kepada Tuhan. Dan kita sedang berkata, Tuhan, Engkau tahu yang terbaik, aku berikan kepadamu. Aku percayakan kepadamu. Aku tidak pakai kekuatanku sendiri, aku tidak pakai kemampuanku, kemampuan berpikirku, tapi aku serahkan semua kepadamu. Itu yang firman Tuhan ajarkan. Dan ya mari kita belajar, kita menghidupi apa yang firman Tuhan ajarkan. Karena kalau kita tidak melakukan apa yang firman Tuhan ajarkan, kita nggak ada guidance, kita nggak ada tuntunan, saudara. Dan kalau nggak ada tuntunan nanti belarah kemana-mana, nggak jelas maunya kemana. Orang yang percaya sama Tuhan saja bisa keluar jalur. Orang yang sungguh-sungguh saja bisa keluar jalur. Apalagi mungkin kita yang belum sungguh-sungguh. Mari kita ingat firman Tuhan ini seperti yang firman Tuhan sudah katakan. Coba kita lihat Roma 12 ayat 3 juga mengatakan, ya kan. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sudah ada takarannya masing-masing. Jangan kita memikirkan hal yang lebih tinggi daripada apa yang patut kita pikirkan. Sudah ada takarannya masing-masing. Apalagi hal-hal yang tidak mungkin kita pikirkan. Bagiannya Tuhan itu semua. Nanti hidup kita gak bisa tenang. Ayo kita mau hidup tenang. Sudah menjelang akhir zaman, kita perlu ketenangan. Oleh karena itu saya percaya, satu ayat ini saja. Tetapi aku menawan segala pikiran dan menaklukkannya. Di bawah pikiran Kristus. Saya percaya hari ini saudara beroleh ketenangan. Karena saudara ambil keputusan untuk menaklukkan pikiran saudara. Dan tunduk pada pikiran Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman yang kami dengarkan. Dan biar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus panjang hari ini, kami semua sehat, diberkati, dibungkus dengan darah Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.